13.000. 13.000 kok gaji honor. Bersyukur bahwa kita dapat rezekinya dari Iya. sini. Tidak disangka gitu. 20 juta. Nyampe senangnya, pahitnya gimana ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di SD Mulyasari 3, ingin mewawancarai kepala sekolah yang di sini. Gimana sih perjalanan beliau dari nol nyampe menjadi kepala sekolah itu? Pokoknya jangan lupa pantau terus di channelnya Asaro Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini saya sedang berada di SDN Mulyasari 3 bersama Ibu siapa, Bu? Ibu Sarwanti. Ibu Sarwanti dengan kepala sekolahnya, Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, di siang hari ini saya akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan kepala sekolah SD Mulyasari 3, Ibu Sarwanti. Perjalanan beliau dari nol sampai menjadi kepala sekolah itu gimana ya? Pokoknya jangan lupa terus saksikan dan panteng terus ya channelnya Asaro Channel. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenal jauh tentang Ibu, bisa perkenalkan dulu Ibu biodata Ibunya. Ya. Perkenalkan, nama saya Sarwanti. Saya berasal dari Pulau Jawa, terus Jawa Tengah, terutama yaitu Kota Wonogiri. Tanggal lahir tanggal 21 Mei 1968. Suami 1, punya anak 2. Alhamdulillah anak ibu juga, walaupun dia tidak pengen jadi guru, ternyata akhirnya jurusannya keguruan semuanya. Mengikuti mengikuti anak orang ibu tuanya. 2, yang 1 alhamdulillah sekarang jadi dosen di Tasik, di Pondok Pesantren Riyadul Ulul Wadaah Condong Ciberem, Tasikmalaya. Sudah 2 tahun dia dari agroteknologi pertanian. Dan yang kedua anak yang lelaki masih mengenyam pendidikan di Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta semester 7. Dia ngambil pendidikan geografi. Itu dua-duanya Ibu perempuan apa satu perempuan satu laki-laki? Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga itu harusnya ada, karena cuma 5 hari diambil ku Allah. Lebih sayang sama Allah ya. Yang alamatnya rumah yaitu di Komplek Perumahan POJ Blok E 7 nomor 8. Berarti sekarang sudah menetap jadi orang Kerawang, Jawa Barat asli, orang Jawa Barat sekarang. Ibu di sini udah berapa tahun Ibu di Kerawang? Kalau mulai datang 89 sampai sekarang 2023. Berapa tahun tuh? Lumayan ya, udah lumayan lama ya. Sekitar 30-an. 30 tahunan ya. Gimana Bu perasaan Ibu tinggal di Kerawang, Bu? Ya alhamdulillah, namanya kita merantau di negeri orang, masih satu Indonesia. Ya harus betah, harus bersyukur bahwa kita dapat rezekinya dari sini. Akhirnya kita menetap di sini. Perjalanan Ibu dari mulai, kan nggak mungkin tuh langsung jadi kepala sekolah kan. Pasti ada susah atau payahnya lah Bu ya, senangnya ya gimana ya. Jadi perjalanan Ibu dari nol itu gimana Ibu bisa menjadi kepala sekolah sekarang gitu. Perjalanannya Ibu tuh lulus SPG tahun 1987, langsung hijrah ke Jawa Barat tuh 1989 tuh mengikuti kakak. Waktu masih lulus sekolah itu, kemudian honor di SD Curug 2 di Kelari itu ya, selama hampir 6 tahun. Dari mulai honor yang dibilang kalau sekarang mah nggak masuk akal gitu, tapi bisa cukup 13.000. 13.000 kok gaji honor. Itu tuh naik ojek lagi untuk pulang. Naik ojek tuh masih 100 perak. 100 perak ya. Pulang pergi. Terus naik lagi 20.000, 30.000. Paling akhir mentok itu 80, karena itu ajuan dari orang tua murid yang peduli kepada ibu. Itu untuk perjalanan, maksudnya dari nol tuh ya, dari honor dulu.
Ternyata ibu itu ikut tes PNS di Kerawang itu tidak semudah apa yang saya bayangkan. Ibu bayangkan, ternyata lulusan di luar Jawa Barat tidak diterima. Oh, berarti yang di luar Jawa Barat itu nggak diterima menjadi PNS di sini? Iya, bukan nggak boleh ikut testing. Oh, nggak boleh ikut tes gitu. Tapi ikut 2 kali waktu itu karena itu umum ya. Iya. Nah, setelah ada aturan ya harus dari Jawa Barat, ibu harus hijrah meningkatkan pendidikan lagi. Karena jadi sekolah lagi karena pendidikannya harus D2 zaman D2. dulu itu. Akhirnya ikut daftar, ibu resign, berhenti di honor demi mengejar cita-cita. Akhirnya masuk ke IKI Bandung. Dulunya itu, sekarang UPI, yaitu di Purwakarta, UPBJ di Purwakarta. Unit pelaksanaan programnya di Purwakarta, tapi bayar apa-apa dulu itu di Bandung. Tapi sekarang sudah full di Purwakarta. Oh, berarti melanjutkan ke D2 itu ibu ngajarnya itu jadi honornya berhenti. Soalnya sekolahnya reguler, nggak bisa disambi pagi siang, nggak bisa. Jadi full, ibu tuh berangkat jam 6 dari rumah, naik angkot yang jalannya tahu sendiri di Purwakarta dulu kayak gitu. Sampai Jumat. Kalau Sabtu ibu suka masuk karena ikut kegiatan kepramukaan di HIMA, Himpunan Mahasiswa di UPI waktu itu. Alhamdulillah juga aktif di selain kepramukaan di kerohanian, himanya. Dan lulus kalau nggak salah di UPI Bandung itu nggak ngecewakan. Se-UPI Purwakarta itu ibu juara kedua. Se-Purwakarta juara 7 kelas. Ya. Juara kedua. Masya Allah. Karena ijazahnya kemarin cum laude. Waktu sidang yudisium itu ibu di Bandung. Kalau diurutkan dari 7 UPP selain Purwakarta, kan dulu ada unit pelaksanaan program itu banyak selain di Purwakarta. Ada di Cibiru, ada di Indramayu, ada di Tasik, ada yang Bogor aja ke sini ke Purwakarta. Nah, alhamdulillah itu dapat kedua. Tapinya asa gimana gitu. Lulus tahun 2002. Lulusan D2 itu. D2. Alhamdulillah ada pengangkatan PNS guru. Ya syaratnya testing aja. Tapi kita sudah pernah kontrak bukan kontrak. MOU sama Bupati Kerawang yang namanya Pak Dadang Esmota dulu, bahwa lulusan yang asli dari Kerawang akan diprioritaskan dalam tes PNS guru. Tapi alhamdulillah ditepati, kita diangkat sebanyak 43 itu secara berangsur sesuai dengan kelahiran yang tua dulu. Itu dapat 33, yang sisanya 10 itu berjenjang, berangsur gitu bertahap, tapi diangkat akhirnya semua. Siap, alhamdulillah. Ya Ibu, kan tadi kan baru kita perjalanan Ibu tuh sekolah studinya kan, lulusan D2. Nah sekarang kan kita itu kan nggak mungkin ya langsung menjadi sekarang gitu ya, sukses sekarang kan, berarti kan ada tahap-tahapnya tuh Bu. Jadi ada masa pahitnya, ada masa senangnya. Nah sekarang Ibu, saya minta Ibu jelasin masa pahitnya gimana gitu Bu. Sekolah itu gitu, menjadi guru itu gimana sih pahitnya? Saya pengen tahu sebagai murid sebagai murid Ibu gitu. Setelah Ibu selesai kuliah di 2 itu senangnya alhamdulillah langsung diangkat PNS ya. Oh, langsung diangkat PNS. Iya, tahun 2002 lulus 2002 itu Desember Ibu langsung TMT itu mulai diangkat PNS, lulus tepatkan di SD Mulai Sari 2. Itu senang. Ternyata setelah mengajar di Sari 2, apa yang kita lihat SD-nya dan lokasi, jarak dari rumah ke sekolah, sarana prasarana jalannya apa gitu. Itu yang sangat sebenarnya sedih tapi senang gitu. Sedih tapi senang gitu. Ya, karena sekolah di Sari 2 itu, Mulai Sari 2 itu kekurangan guru, PNS cuma ada 2 zaman dulu itu, banyak yang guru honor,
lantainya belum di Iya, keramik, masih debu, tanah. masih tanah ya. Kita tiap hari ngajar itu ngerangkap gantian gitu. Ya jadi guru, jadi penjaga, ya jadi siswa soalnya ngerebus air, ngambil air bareng-bareng sama Iya, bener, anak-anak iya. gitu. Saya ngambil dulu ke sumur. Ya kalau dulu kan belum ada PAM atau apa ya, belum. Sekolahnya impres Iya. dulu itu. Masih ngajegang lah sekolahnya, Ngajegang. 2 kelas. Kadang kelas 5, kelas 6 ditinggal sebentar, pindah lagi. Pindah Itu lagi. sedih. Kalau ngelihat jalannya, saya ngojek ibu dulu tuh, belum bisa bawa motor sendiri. Ngojek 1 bulan tuh 150 pulang pergi. Pulang pergi. Ya. Abu Demen selama 3 bulan Ibu. Waktu itu ngojek. Jalannya seperti kubangan kerbola. Sekolah tuh nggak pernah pakai sepatu, sepatunya dijingjing, bekal sendal. Bener. Seperti itu sebenarnya dukanya. Tapi dalam duka itu Ibu merintis di Sari 2 itu banyak hal-hal hadiah, bukan hadiah, ibadah Ibu di situ tuh Allah tuh diganti oleh yang sangat berkesan dan juga sangat sangat berguna sekali sampai sekarang. Yang nggak bisa dilupakan itu adalah satu, karena mungkin kita ketekunan, kemudian keikhlasan kita, mungkin ridho Allah itu benar-benar dijabah. Ternyata dari ketekunan itu Allah diganti yang sangat luar biasa gitu ya, luar biasa. Soalnya tahun 2011 Ibu ikut lomba guru berdedikasi atau guru terpencil ya. Itu tuh ternyata hadiahnya umroh. Alhamdulillah ya, selama 10 hari Ibu dapat hadiah umroh itu. Dan berturut-turut 2 tahun kemudian Ibu ikut guru berprestasi tahun 2013. Itu hadiahnya tidak sesuai ya, bukan tidak sesuai, tidak disangka gitu. 20 juta tahun 2013 itu. Iya, Ibu kebeli laptop. Zaman dulu laptop tuh masih 2013 tuh seperti langka lah gitu. Bener. Ya dimanfaatkan dengan baik lah. Hadiah itu kita juga berbagi kepada berarti Ibu rekan. yang pertama itu dapat hadiah umroh. Berarti yang kedua ikut lagi. Itu dulu tuh terpencil yang pertama. Berdedikasi. Kalau yang kedua guru berprestasi. Oh, guru berprestasi se-Kabupaten Kerawang. Cuma dapat juara 2. Kalau juara 1 30 juta. Juara 2 20 juta. Nah, itu yang benar-benar berkah. Saya ngajar di Mulyasari 2. Itu selain tadi sedih sekolahnya kayak gitu, tapi ternyata itu membawa berkah. Membawa berkahnya di situ ya, sama Ibu. Dan ternyata tahun 2020 Ibu dikasih amanah dari Ibu Bupati jadi kepala sekolah, tapi tidak ditempatkan di SD itu. Berarti pindah sekolah ke Mulyasjati 4 di TB 1. Cuma 1 tahun doang. Ibu beres di situ tuh udah nyaman, gurunya udah kondusif, masyarakatnya udah welcome. Ternyata Ibu dipindah lagi. Iya. Suruh ke SD Mulyasari 3 yang sekarang Ibu tempatin. Berarti sekarang Ibu di SD Mulyasari 3 udah berapa tahun atau berapa bulan? Baru 7 bulan. Dari Januari aja. Januari 2023. Januari 2023 baru mulai. Januari 23 baru mulai. SK-nya kan Januari. Oh, berarti di sini baru 7 bulan ya, Bu 7 bulan. Nah, untuk datang ke sini Ibu merasa tertantang karena sekolahnya luas. Iya, benar. Terus muridnya banyak. Gurunya beraneka ragam dari bermacam-macam tabiat. Tapi insya Allah lah, namanya kita dikasih amanah harus kita laksanakan dengan baik.
harus bisa kita punya, ya seorang pemimpin gimana sih, Iya, punya benar, visi misi seperti apa gitu. Nah ternyata ibu kesini langsung mengadakan rapat sama orang tua murid sebagai tamu, Ya. memperkenalkan diri, saya memperkenalkan visi misi saya seperti apa. Visi misi saya itu kan visinya terwujudnya peserta didik yang berimtak dan berimtek, mandiri, jujur, bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Itu visinya ya, ya. datang ke sini. Ya. Langsung buat program sekolah seperti apa. Seperti inilah sekarang. Dulu nggak seperti ini. Ya. Sekarang hijau. Ya. Saya memang pengen sekolahnya itu sekolah yang greenhouse. Ya. Bukan greenhouse. Bernuansa alam ya, Green, Bu ya. Ya sekolah hijau lah pokoknya. Yang bersih. Pulang duluan. Siap. Nah program sekolah ini sama orang tua murid setuju dengan baik, welcome, orang tua mendukung sekali, banyak. Alhamdulillah bantuan-bantuan dari PT juga mengalir, seperti ada bantuan kebersihan, alat kebersihan dari Musasi itu Mitra Nuke, Mitra Nuke, dan juga pembiasaan sholat duha udah ibu mulai, walaupun tiap hari, Bu. Iya, tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat. Ya, soalnya belum punya guru agama. Oh iya, benar. Ibu sedih itu datang ke sini gak punya guru agama, karena suatu instansi sebesar ini gimana mau membentuk karakter, budi pekerti yang baik kalau guru agamanya nggak ada. Iya. Berat bebannya. Alhamdulillah dengan doa-doa semua orang tua murid dan guru, anak-anak dapat guru agama, walaupun ibu dengan cara cari guru honor. Berusaha. Itu kegiatan ekstrakurikulernya di sini banyak ya. Kegiatan tradisionalnya di sini banyak. Kemarin sejak ibu dari Januari itu ada kegiatan namanya Olstrat, olahraga tradisional. Hadang, kayak permainan ya, Bu? Ya, hadang, bakiak, gala asin, kemudian satu lagi apa? Atletik kayak gitu. Kita mau wakili kabupaten kemarin dapat 4 juara 1 di tingkat kecamatan. Hadang juara 1 tingkat kecamatan. Kemudian dagongan itu juga juara 1. Bakiak, ada lagi apa ya namanya itu, atletik itu juga juara 1. Ya mentoknya sampai kabupaten kita belum dapat meraih juara, tapi udah mewakili. Tapi mewakili kecamatan ya, kecamatan Ciampel. Udah bangga lah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Untuk apalagi? Terus Bu, kan ini kan perjalanan Ibu nih. Ya. Dari ini program apa aja Bu yang udah mulai di sekolah ini selama 7 bulan yang udah berhasil ya, Bu? Udah berhasil. Yang pertama apa gitu, Bu? Yang pertama untuk lingkungan hijau, apa itu? Kan sekarang tuh ada kurikulum merdeka yang namanya P5. Proyek Profil Pelajar Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila itu P5. Kemarin Ibu sudah bisa mengadakan namanya gelar karya yang temanya kewirausahaan seperti dagang, bukan dagang ya. Bukan dagang ya? Bukan dagang. Jadi anak itu hasil karya anak dari proyek yang di sekolah, di kelas, membuat kerajinan, itu kan proyek. Kemudian menanam bibit, kemarin itu ada serai, pisang, kayak gitu. Diolah, dimanfaatkan, kita jual produknya ke orang tua murid, ke siswa. Tapi alhamdulillah kemarin tuh laku keras, hasil kerajinan anak juga dibeli sama orang. Jadi program untuk itu terlaksana. Selain upacara, udah saya rubah nih. Saya rubahnya apa? Kegiatannya, maksudnya pembinanya, tadinya pembina itu aja. Jadi cuma kepala sekolah doang satu ya. Nah sekarang saya ibu bergilir, semua harus jadi pembina. Kita harus bisa bergantian gitu ya, Bu. Mengutarakan pendapat, belajar berbicara. Gimana sih kita itu berdiri di depan ini ya.
Jangan hanya menyensor Mengetawain, mengetawain kalau salah, Iya, tapi iya, bener. harus dirubah lah. Berarti semua guru sekarang kebagian Ya. Bu? Iya. Dan juga selain itu Sabtu itu ada kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Ibu terutama senang ya untuk bidang pramukaan, jadi alhamdulillah berjalan. Iya, iya, iya. Dari mulai siaga, kemudian penggalang, kita udah berjalan dengan baik. Hari Jumat sholat duha, hari Sabtu kegiatan olahraga. Kalau sore ada ekstra, yaitu tadi lomba tradisional. Lomba-lomba ya, iya, kayak iya. gitu diekstrakan, soalnya kita mempertahankan kejuaraannya. Nah sekarang kan bukan udah nih dari mulai awal nyampe senangnya, pahitnya gimana ya Bu. Sekarang saya minta Ibu untuk motivasi buat anak-anak sekolah sekarang gitu Bu. Seperti apa gitu Bu, kedepannya ingin seperti apa itu anak-anak sekolah sekarang itu Ibu? Anak-anak sekarang beda dengan zamannya kalian. Iya, Untuk sekarang itu karena kita sudah berganti modern, tahun ya, Bu. ya, Lebih bukan modern. teknologi dan Iya, teknologinya. komunikasi itu lebih canggih. Iya. lebih maju. Iya. Dan kita jangan sampai tertinggal dengan alat teknologi tersebut. Iya. Baik itu HP, laptop, apalagi internet. Iya, internet. Dulu kita tidak mengenal internet. Cuma saran ibu untuk anak-anak sekarang sebagai apalagi orang tua itu harus bisa, dalam artian tuh orang tuanya harus bisa mengontrol. Ya. Anak tuh sekarang banyak yang kebablasan. Sekolah tuh kan udah ada Mbah Google tuh, kudu sekolahnya udah pinter. Ya, mikirnya gitu. Salah itu. Jadi perlu pengawasan baik orang tua maupun guru. Itu anak-anak itu sekarang harus lebih dikontrol, lebih intens ngontrolnya. Karena alat teknologi yang serba canggih ini akan bisa mewarnai kehidupan anak-anak sekarang kalau tidak disaring. Ya, intinya anak itu bolehlah memakai alat teknologi seperti itu, tapi perlu ada pengontrolan ketat terutama orang tua murid. Ya, baik guru. Jadi anak jangan anteng dikasih HP. Ya, benar Bu, benar. Tapi harus dikasih waktu. Buat belajar. Waktunya makan, waktunya ibadah. Jangan sampai seharian megang HP. Nah, itu perlunya kerjasama mengawasi anak didik sekarang. Jadi jangan, kan anak sekarang tuh kalau ada alat teknologi malah bukan semakin pinter, semakin malas. Ya. Intinya semakin malas gerak. Apa-apa karena udah ada di HP. Makan disodorin, datang sendiri. Apa? Gojek Food kayak gitu. Jadi untuk anak-anak sekarang memberi motivasi kepada anak-anak sekarang tuh bijaklah menggunakan alat teknologi yang kalian pakai, dan juga orang tua harus membekali budi pekerti, akhlak yang mulia, terutama agama itu nomor satu. Nomor satu agama. Kalau misalnya anak tidak dibekali dengan agama, insya Allah itu gak akan bakal sukses. Kalau anak kan sekarang cuma bergantung pada teknologi. Iya, itu aja. Rajin, jujur, anak itu berbudi pekerti yang baik. Ya, berarti teman-teman, motivasi dari Ibu yang penting agama nomor satu agama, jujur, rajin, dan berbuat baik. Pokoknya insya Allah kedepannya bakalan menjadi anak yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita sudah ngobrol panjang lebar ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Ya. Semoga Ibu sehat. Amin. Semoga dimudahkan rezekinya. Semoga mengajarnya lebih sabar lagi Ibu. Menghadapi anak-anak yang berbeda sifat. Ada yang nakal, ada yang rajin, ada yang juga baik. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan kata atau ini semuanya bisa belajar diambil, ya Bu.
yang baiknya Iya. ya mohon kalau misalnya ada yang baik mohon diambil, kalau kiranya nggak sesuai mohon dihilangkan Iya. gitu. Mohon Ya, maaf sekali lagi. sekian teman-teman dari saya dan Ibu Sarwanti. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang nonton, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe channelnya Asaro Channel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.